Selamat sore rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau membagikan kembali suatu renungan singkat dari firman Tuhan yang kali ini akan saya bawakan dari Roma pasal 8 ayat ke-15. Pertama-tama mari kita sama-sama melihat dari Roma pasal 8 ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara-saudari sekalian, saya akan memulai dengan melihat mencermati suatu hal yang dibagikan firman Tuhan di dalam ayat ini. Paulus yang menulis Roma mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang Kristen di Roma, pertama-tama yaitu mereka memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Bahwa kita bukan lagi budak, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Di zaman itu, ketika Paulus hidup di bawah pemerintahan Romawi, budak itu dianggap sebagai satu harta milik, ya, yang boleh diperlakukan sebagaimana tergantung kehendak dari tuannya. Jadi kalau tuannya adalah seorang yang baik, maka budaknya itu diperlakukan dengan baik, dengan belas kasihan, diberikan makan yang cukup. Tetapi kalau tuannya tersebut jahat, kejam, maka ada kemungkinan budak-budaknya diperlakukan semena-mena, disiksa, tidak diberikan makan, minuman, atau bahkan istirahat yang cukup. Dibiarkan begitu saja sampai mati. Sehingga tidak heran kalau budak-budak itu selalu punya sikap ketakutan terhadap tuannya. Mereka tidak tahu apa yang akan tuannya perbuat kepada mereka. Entah tuannya itu akan berbuat yang baik, yang berbelas kasihan, atau tuannya itu akan yang berbuat dengan kejam, dengan jahat kepada mereka. Dan apapun yang tuannya lakukan kepada mereka, itu adalah hak tuannya. Nah, di sini Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen di Roma, bahwa mereka bukan lagi budak yang harus dihantui dengan rasa ketakutan, tetapi mereka adalah anak-anak Allah. Ya, bedanya anak-anak dengan budak adalah anak-anak itu adalah kerabat, relasi yang sangat dekat. Ya, bahkan dibilang bahwa anak-anak itu adalah darah dan daging kita sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita berpikir orang tua yang sehat akal budinya tidak mungkin menelantarkan anak-anaknya, apalagi berbuat sesuatu yang dengan sengaja mencelakakan anak-anaknya. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus di bagian lain dari firman Tuhan, dia mengajarkan di Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau Bapa kita yang di dunia ini tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka, apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa kita adalah Allah yang baik, yang penuh dengan belas kasihan, dan Dia adalah Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Memang kadang-kadang kita seringkali tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Ya, apa alasan di balik segala kejadian yang ada di dunia ini. Seringkali kita nggak mengerti. Dan kadang-kadang kita dengan mudah menyalahkan Allah kita. Tapi rekan-rekan sekalian, kalau kita kembali mengingat apa perkataan firman Tuhan, maka kita perlu mengingat pertama-tama siapa Allah kita. Ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang pertama yang berdaulat. Dia adalah Allah yang tidak kehilangan kontrol atas ciptaannya. Allah bukan Allah yang dikagetkan
oleh ciptaannya, termasuk oleh coronavirus ini. Pada saat yang sama, Allah kita juga adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Dan Dia mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia mau mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Memang di tengah-tengah krisis seperti ini, kita seringkali mempertanyakan, penuh dengan ketakutan, bimbang, ragu-ragu, apa yang di depan kita. Kita takut atau ragu-ragu akan pekerjaan kita. Apakah saya akan tetap bisa punya pekerjaan, ya, melihat ekonomi yang begitu buruk? Apakah kebutuhan saya bisa tercukupkan, ya, melihat kondisi di mana mungkin di Indonesia misalnya banyak bahan sandang pangan yang habis, ya, mungkin masker habis, hand sanitizer habis, ya, mudah sekali ketakutan. Atau bahkan masa depan, pendidikan anak-anak, pekerjaan, bisnis, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Dan seringkali kita memang tidak tahu apa yang menjadi alasan atau tujuan mengapa Allah membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Mengapa Allah membiarkan pandemik coronavirus ini terjadi saat ini? Kita mungkin tidak tahu jawabannya apa. Tapi kita perlu pertama mengetahui, mengenal, dan percaya siapa Allah yang kita imani. Dan yang kedua, melalui renungan pada hari ini, saya mau mengingatkan dan menguatkan kita mengenai identitas kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Kita bukan lagi budak, bukan lagi musuh, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah Bapa kita sangat peduli, sangat menyayangi anak-anaknya. Dan Ia, percayalah bahwa Ia memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, sekalipun kita tidak tahu. Maka, apakah yang bisa kita lakukan pada saat ini? Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan atau alasan di balik krisis yang sedang kita alami ini. Pertama, kita bisa berdoa meminta hikmat kepada Allah. Kiranya Allah yang berbicara kepada kita mengenai apa yang menjadi tujuan di balik segala penderitaan krisis yang sedang dialami, bukan hanya oleh kita tapi oleh seluruh dunia saat ini. Mungkin bisa jadi ini adalah signal atau pertanda dari Tuhan supaya dunia ini boleh berdiam diri, boleh slow down. Dunia ini perlu istirahat. Dunia yang penuh dengan kesibukan, kegelisahan ini perlu berhenti dari kegelisahannya. Slow down, berdiam diri, tenang. Kenapa? Karena bukan kita yang memiliki kontrol atas dunia ini. Allah yang memiliki kontrol atas dunia ini. Yang kedua, bisa jadi ini adalah pertanda atau cara dari Tuhan untuk memberitahukan kepada anak-anaknya untuk berdiam diri dan mengenal Allah. Mazmur pasal 46 ayat ke-10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah." Bagaimana manusia bisa mengenal Allah? Kita nggak mengenal Allah dengan kita bersibuk diri. Kita nggak mengenal Allah dengan kita berlari-lari, mungkin mengejar tujuan, prestasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Kita mengenal Allah ketika kita berdiam di hadapannya dan mengetahui Dialah Allah. Kalau kita berlari-lari sendiri, kita sibuk-sibuk sendiri, seringkali yang kita cari itu adalah prestasi diri. Apa yang saya bisa capai dalam hidup saya. Sulit sekali, apalagi untuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya, ya, untuk bisa berdiam dan ya mengenal bahwa Allah yang sebenarnya memiliki kontrol
di dalam dunia ini. Kalau orang sukses, kalau orang kaya, kalau orang terkenal, mereka merasa mereka tidak perlu Allah. Tapi rekan-rekan sekalian, melalui situasi dan krisis seperti sekarang ini, kita belajar. Kita berdiam diri di hadapan Allah. Dan kita mengenal siapa Allah. Siapa Dia yang memiliki kontrol atas segalanya, atas dunia ini. Yang kedua, kalaupun kita tidak mengerti apa tujuan alasan di balik krisis, di balik penderitaan yang kita alami, kita juga bisa berdoa kepada Allah supaya kita bisa menerima apa yang terjadi dengan iman. Memang ini bukan hal yang sulit. Ada rekan-rekan kita yang mungkin terkena virus corona ini, ataupun juga ada bahkan mereka ada yang keluarganya, sanak saudaranya udah terinfeksi, terpapar oleh virus ini. Atau bahkan juga ada rekan-rekan yang kehilangan keluarga karena infeksi virus ini. Ini merupakan hal yang sangat sulit dicerna, sulit kita terima. Tapi kita bisa berdoa memohon kepada Allah supaya kita bisa menerima dan maju berjalan bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Dan yang ketiga adalah kita bisa berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih kuat, kalau kita masih belum harus dikarantina, kalau kita masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik, dengan normal, mari kita melakukan, memberikan yang terbaik, apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah melalui kehidupan kita sehari-hari. Dengan melayani orang-orang di sekeliling kita, dengan memperhatikan mereka, apalagi di tengah-tengah masa di mana banyak orang yang kerja dari rumah, nggak bisa keluar kemana-mana, mari kita luangkan waktu berdoa buat mereka dan juga memberikan perhatian kepada mereka yang kesepian. Ya, dan dengan demikian, sekali lagi kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan yang kedua, kita juga diingatkan siapa kita, yaitu anak-anak Allah. Kita bukan lagi budak, kita bukan lagi musuh-musuh Allah. Dan kiranya kita benar-benar bisa menghidupi apa artinya menjadi anak-anak Allah. Bahwa Allah memberikan kita roh, bukan lagi roh ketakutan, roh budak. Tapi kita diberikan roh yang di mana kita bisa memanggil Dia Aba, Bapa. Sekian, Tuhan memberkati.